Indonesia Parliamentary Center akan memulai dengan dan mengajak kawan-kawan semua untuk melihat sedikit kondisi legislasi yang terjadi selama tahun 2020. Setidaknya ada 6 temuan yang kami dapatkan dari proses legislasi di 2020. Kita sama-sama tahu ya, beberapa undang-undang berhasil menyita perhatian kita semua, dan pada konteks ini kami akan membahasnya secara lebih formal dan konteksnya dalam sudut pandang prosesnya di DPR. Misal dalam pengajuan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang, atau biasa kita singkat, penanganan COVID-19. Ada permasalahan berupa pelanggaran prosedur berkaitan dengan waktu pengajuan. Dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, itu dinyatakan bahwa waktu pengajuan Perpu itu hendaknya masa sidang berikutnya. Sedangkan dalam Perpu nomor 1 2020 ini, Perpu diajukan dan dibahas langsung pada masa sidang yang sama dengan diberlakukannya Perpu. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pelanggarannya berupa tidak terpenuhinya syarat carry over yang dicantumkan pada pasal 71A Undang-Undang P3. Persyaratan carry over yang tidak terpenuhi itu kita tahu tidak sempatnya DPR membahas daftar inventarisasi masalah, dan itu juga dicatatkan dalam kronologis penyusunan hingga pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Dan diakui memang proses penyerahan DIM dari pemerintah hingga berakhirnya masa jabatan DPR hanya hitungan minggu, sehingga Undang-Undang Minerba tidak memiliki waktu yang cukup untuk dilakukan pembahasan DIM-nya. Lalu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam konteks ini kami melihat ada perluasan materi muatan dalam proses pengajuan. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diajukan melalui mekanisme kumulatif terbuka. Namun kami menemukan bersama-sama dengan teman-teman lain ada perluasan materi di luar hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu tentang Undang-Undang tentang Cipta Kerja, ini berkaitan dengan teknik penyusunan RUU yang tidak dapat ditemukan di Undang-Undang P3. Nah, untuk seluruh undang-undang dan RUU yang berhasil disahkan selama tahun 2020, ada total 13, itu kami menemukan permasalahan diantaranya tidak disertai dengan naskah akademik. Beberapa undang-undang naskah akademiknya cukup lama kita dapatkan. Bahkan naskah akademiknya kita dapatkan bukan dari lembaga yang menyusun dan membahasnya. Lalu risalah rapat juga tidak dapat kita temukan. Beberapa RUU seperti Minerba dan juga Undang-Undang tentang Cipta Kerja, masih ada beberapa dokumen yang agak sulit untuk didapatkan. Lalu kita juga bisa melihat bagaimana partisipasi masyarakat tidak dibangun secara serius. Nah, dalam konteks prolegnas, ada pelanggaran prosedur yang dilakukan 2 tahun berturut-turut oleh pemerintah dan DPR. Nah, dalam penyusunan prolegnas prioritas tahunan ini selalu disusun dan disahkan pada awal tahun. Seyogyanya, berdasarkan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang P3, dinyatakan bahwa prolegnas prioritas itu seharusnya disusun dan disahkan sebelum rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan belanja negara disahkan. Ada resiko dari
keterlambatan ini, dan itu juga yang akan kita hadapi pada kondisi saat ini. Dari temuan pada fungsi legislasi tersebut dapat kita simpulkan beberapa hal berkaitan dengan sejumlah RUU yang kontroversial masuk ke dalam prolegnas melalui mekanisme kumulatif terbuka. Pada DPR periode ini itu RUU Mahkamah Konstitusi, dan pada DPR periode sebelumnya itu terjadi pada rancangan undang-undang KPK. Nah, selanjutnya ada juga beberapa RUU potensial yang mendapatkan dukungan publik seperti RUU penghapusan kekerasan seksual, itu dikeluarkan dari prolegnas prioritas. Bahkan hingga sampai saat ini kami memantau beberapa anggota juga mendukung penghapusan RUU PKS ini dari prolegnas prioritas. Dan tadi juga sudah kita singgung, penetapan prolegnas prioritas itu selalu terjadi pada awal tahun. Biasanya mereka selalu menyusun itu akhir tahun, lalu mengesahkannya pada awal masa sidang tahun berikutnya. Dan sayangnya ini tidak ditetapkan sebelum RUU APBN seperti yang dibenarkan oleh Undang-Undang P3. Nah, berdasarkan pengamatan yang kami lakukan selama ini dalam proses legislasi, kami melihat ada beberapa keanehan ya, dan beberapa fakta. Beberapa RUU itu mengalami tertahan atau mandek di proses harmonisasi di badan legislasi. Nah, seperti RUU Masyarakat Adat. Lalu ada juga RUU tentang pemilu. Nah, tidak jarang juga ada keluhan saat sebuah RUU telah disepakati oleh kelengkapan dewan atau komisi, pada tahapan harmonisasi di badan legislasi, sejumlah materi yang disepakati itu mengalami perubahan. Nah, ini yang pernah diungkapkan oleh salah satu anggota legislatif, Pak Sukamta dari fraksi PKS. Ini berkaitan dengan beberapa perubahan materi RUU penyiaran. Ini beberapa kejadian yang terjadi berkaitan dengan prolegnas selama proses legislasi 2020. Nah, masuk pada tahapan berikutnya, jalan berliku penetapan prolegnas prioritas. Terakhir, informasi yang kita dapatkan menjelang akhir tahun 2020 itu draft telah disahkan melalui rapat kerja tripartit. Totalnya ada 38 waktu itu. Namun waktu awal memasuki masa sidang ketiga ada perubahan dan berakhir menjadi 33 RUU. Nah, namun ini masih akan mendapatkan sedikit ganjalan di depan. Ini akan kita perhatikan sama-sama. Dan hingga berakhirnya masa sidang 3, tidak ada sedikit pun kita menemukan agenda pengesahan prolegnas pada rapat paripurna. Nah, konsekuensi dari keterlambatan prolegnas ini tentu berdampak pada terganggunya pemenuhan kebutuhan hukum nasional dan juga memberikan ketidakjelasan terhadap arah politik hukum nasional. Selain itu, ini juga berdampak pada ketiadaan anggaran. Karena tadi sempat dimention bahwa seyogianya prolegnas prioritas ini disusun dan disahkan sebelum RUU APBN, sehingga begitu ia disahkan langsung mendapatkan pos anggaran di APBN yang akan datang. Namun jika ini mengalami keterlambatan, bahkan sesudah APBN disahkan, maka konsekuensinya akan ada risiko ketiadaan anggaran untuk melakukan pembahasan sebuah RUU secara maksimal. Lalu apa sebenarnya faktor-faktor yang membuat prolegnas kita mengalami perlambatan? Satu hal yang ingin kami sampaikan di sini
Berdasarkan temuan kami dan juga analisis selama ini pada fungsi pengawasan, fungsi legislasi, satu masalah utama di DPR kita saat ini adalah proses pengambilan keputusan di Badan Musyawarah. Indikasinya, tidak teragendanya pengesahan draft prolegnas prioritas di rapat paripurna ini memperlihatkan bagaimana kuatnya tarik ulur kepentingan di Badan Musyawarah. Nah, celakanya, rapat di Badan Musyawarah ini cenderung tertutup, sehingga kita tidak bisa menilai dan melihat ke arah mana proses permusyawarahan di tingkat Badan Musyawarah. Badan Musyawarah ini memainkan peran yang sangat penting ya dalam pengagendaan rapat paripurna. Misal dalam fungsi pengawasan, jika kawan-kawan masih ingat, usulan untuk pembentukan panitia khusus berkaitan dengan isu Jiwasraya atau tidak ditindaklanjutinya rekomendasi alat kelengkapan dewan oleh pemerintah yang dapat berujung pada hak-hak DPR lainnya, itu semua harus ditindaklanjuti dan diagendakan ke rapat paripurna. Misal dalam usulan panitia khusus tentang Jiwasraya, setelah adanya 3 panja, beberapa anggota menilai perlu diadakannya pansus agar lebih terstruktur dan lebih efisien. Anggota telah mendapatkan dukungan, namun seluruh dukungan itu harus diagendakan ke rapat paripurna. Nah, sebelum rapat paripurna, Badan Musyawarah memainkan peranan penting untuk mengagendakan apa saja yang harus ada di rapat paripurna. Nah, itulah kenapa kita acap kali melihat vokalnya anggota DPR di luar ataupun kuatnya keinginan anggota DPR untuk memperkuat pengawasan mereka seringkali berbanding terbalik dengan sikap institusi mereka. Kondisi itu terjadi akibat ada halangan tinggi di proses pengambilan keputusan Badan Musyawarah. Nah, selain itu semua, kita juga tidak boleh lupa bahwa dalam proses pengambilan keputusan di DPR yang kolektif kolegial ini, konfigurasi politik itu memainkan peran yang cukup penting ya, khususnya di Badan Musyawarah yang secara keanggotaan diisi oleh pimpinan alat kelengkapan, dan juga perwakilan fraksi. Kita tahu saat ini kita dihadapkan dengan kondisi koalisi gemuk ya, dan belum lagi ada upaya-upaya lain di luar untuk penguatan koalisi ini, sehingga mereka yang bisa kita sebut sebagai oposisi tidak memiliki ruang bergerak yang cukup luas ya dalam mengajukan aspirasi kita dan usulan masyarakat.